Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reski. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sedikit tentang cara pemeriksaan GCS. Jadi bagaimana cara kita menilai tingkat kesadaran pasien yang kita hadapin. Biasanya ini sangat perlu ya teman-teman kita lakukan, apalagi saat bertemu pasien yang mengalami trauma. Otomatis kan kemungkinan besar kesadaran pasien tersebut akan mengalami penurunan. Oke, langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu di sini udah ada papan tulis saya seperti biasa dan spidol tentunya. Oke, pemeriksaan GCS. Oke, pemeriksaan GCS ini seperti yang kita mungkin udah tahu bersama ya, bahwa ini yang kita nilai adalah eye, verbal, dan motorik pasien. Ya, yang kita nilai itu eye, verbal, dan motorik pasien. Di sini nilai maksimal eye itu 4, nilai maksimal untuk verbal itu 5, dan nilai maksimal motorik itu 6. Jadi GCS normal itu total keseluruhan 15 kesadaran penuh ya, kesadaran penuh. Atau biasa dikenal dengan istilah kompos mentis ya. Oke, mari kita bahas ya satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama saya mau bahas itu eye. Kita bahas yang eye-nya dulu ya. Eye atau respon membuka mata. Nah, respon membuka mata tadi yang udah saya bilang bahwa eye maksimal itu nilai 4 ya. Nilai 4 itu spontan membuka mata. Nah, spontan membuka mata. Jadi dia tahu kalau kita ada dan berhubungan dengan dia. Jadi sekali panggil aja udah langsung membuka mata. Dia bakalan turun 1 menjadi 3 itu jika diperintah baru membuka mata. Diperintah baru membuka mata dalam artian dia bisa dipanggil berkali-kali untuk membuka mata, atau dipanggil namanya berkali-kali baru membuka mata. Dia turun 1 lagi menjadi 2 ini bila diberi rangsang nyeri. Jadi jika pasiennya diberikan rangsangan nyeri, baru dia bisa membuka mata atau bisa merespon kita. Nilainya turun lagi. Ini nilai yang paling akhir untuk respon membuka mata, yaitu jika dia tidak merespon ya teman-teman ya. Tidak respon, atau dengan kata lain dia tidak bisa membuka matanya. Dia tidak bisa membuka mata sama sekali ya. Jadi ini untuk eye, penilaian eye. Jadi saya ulangi lagi, nilai maksimalnya itu 4 jika pasiennya spontan membuka mata. Terus jika dia turun 1 jika diperintah baru membuka mata. Jadi diperintah, mungkin dipanggil berkali-kali, bapak, papa, baru bangun gitu, itu nilainya turun ya, menjadi 3. Jika dia dengan sudah dipanggil berkali-kali nggak buka mata, tapi saat diberikan rangsangan nyeri dia membuka mata, itu kesadarannya turun lagi menjadi 2. Jika dia tidak membuka sama sekali walaupun dirangsang nyeri, dia tidak ada respon untuk membuka mata, itu nilainya turun menjadi 1. Oke ya, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke verbal. Oke, hapus. Kita lanjut ke verbal. Oke, seperti yang ini verbal di sini nilai maksimalnya seperti yang saya bilang tadi, verbal maksimal 5. Jadi verbal atau respon bicara ya. Respon bicara.
Nah, ini nilai maksimalnya 5 teman-teman ya, jika orientasi pasien itu penuh. Orientasi penuh. Oke, 5 ini maksimal untuk verbal jika orientasi pasien penuh. Jadi pasien itu connect saat diajak bicara. Dia paham dengan situasi yang terjadi sekarang dan dia mengetahui segalanya. Jadi dia connect dengan kita ya. Dia turun menjadi 4 jika ini bicaranya mulai kacau. Kacau atau bisa juga dia disorientasi. Disorientasi. Oke ya. Dia turun menjadi 4. Dia turun 1. Nilainya menjadi 4 jika bicaranya itu kacau atau dia disorientasi. Dia nggak nyambung diajak ngomong, teman-teman. Dia sadar, ibaratnya pasiennya itu kelihatan sadar penuh, tapi kalau saat diajak bicara dia itu kacau. Dia nggak nyambung sama sekali saat diajak bicara. Bisa jadi juga dia disorientasi, dia nggak tahu dia ada di mana, dia nggak tahu kejadiannya bagaimana atau di mana dia berada waktu sekarang juga, dia pokoknya disorientasi tempat ataupun waktu kayak gitu ya. Terus dia turun lagi 1 jika kata-kata tidak tepat. Kata-kata tidak tepat ini bisa kita artikan sebagai kata-kata yang dikeluarkan itu tidak bermakna. Ya, dia tidak bermakna sama sekali, tapi dia bisa mengucapkan sebuah kata tapi tidak bermakna. Jadi kata-katanya tidak tepat. Jadi itu nilainya 1. Dia bakalan turun lagi 1 jika dia cuma mengeluarkan suara. Ya, dia mengerang. Ini bisa kita nilai dengan 2. Dia mengerang. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan kata, tapi dia mengeluarkan suara seperti mengerang kayak gitu. Jadi nilai verbalnya turun lagi menjadi 2. Oke, yang terakhir nilai paling rendah itu jika dia tidak merespon sama sekali. Tidak respon ya. Ini nilainya 1. Tidak respon. Jadi baik itu kata, baik itu suara, dia tidak merespon sama sekali, dia tidak ada ya. Oke, ini untuk verbal ya teman-teman. Jadi saya ulangi, nilai maksimal dari verbal itu 5, itu orientasinya penuh, jadi bicara dengan kita pun nyambung. Dia turun 1 jika bicaranya itu kacau atau dia mengalami disorientasi. Nilainya turun 1 lagi menjadi 3, itu kata-katanya tidak tepat atau kata-katanya lebih bisa kita artikan dia tidak bermakna, kata-katanya tidak bermakna. Dia turun 1 lagi menjadi 2, itu jika dia cuma mengeluarkan suara, mengerang, tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata ya. Dia agak lebih turun, dia turun 1 lagi daripada yang nilai 3 ini. Dan jika dia tidak merespon sama sekali, tidak mengerang, tidak mengeluarkan kata atau apa gitu, berarti dia tidak ada respon sama sekali, itu nilainya 1. Oke ya teman-teman, untuk verbal mudah-mudahan jelas. Kita ke yang terakhir. Respon motorik. Motorik atau gerak ya. Respon gerak. Jadi di sini maksimal untuk motorik seperti yang udah saya sampaikan tadi, bahwa nilai maksimalnya itu 6. Itu untuk bisa mengikuti perintah ya. Bisa mengikuti perintah seperti kita normal. Jadi dia bisa bergerak, dia mengikuti perintah. Disuruh angkat tangan, disuruh angkat kaki, angkat kaki ya. Jadi ini sesuai perintah, makanya sesuai dengan yang kita perintahkan, nilainya 6. Dia turun 1, nilainya 5, itu jika dia cuma bisa melokalisir nyeri. Nah, disuruh angkat tangan dia nggak bisa angkat tangan, tapi saat kita beri rangsangan nyeri di daerah situ, dia bisa menunjuk ke daerah situ, kalau daerah situ yang nyeri. Oke ya. Jadi ini semoga bisa dibedakan. Jadi dia turun 5 jika dia bisa melokalisir nyeri. Dia turun 1 lagi, ini
dia memberikan respon menghindar. Respon menghindar. Respon menghindar. Saat kita memberikan nyeri, dia bisa menghindar, dia bisa menarik atau gimana. Tapi saat kita menyuruh, menunjuk di mana daerah kita memberikan nyeri tersebut kita dengar, dia tidak bisa menunjuk. Jadi itu nilai motoriknya turun satu lagi ya, jadi 4. Jadi ini mudah-mudahan bisa dibedakan sama teman-teman sekalian ya. Melokalisir nyeri, dia bisa dia bisa menghindar dan dia bisa menunjukkan di mana kita memberikan rangsangan nyeri tersebut. Tapi saat dia cuma bisa menghindar aja dan dia nggak bisa menunjukkan lokasi nyeri tersebut, itu nilai motoriknya turun satu lagi jadi 4 ya. 3, ini saat dia tidak bisa melakukan semua yang di atas, tetapi dia melakukan gerakan fleksi abnormal. Jadi ada satu jeda, umpamanya dia bakalan per berapa menit dia melakukan gerakan yang semacam seperti menarik fleksi gitu ya, fleksi, baik itu kaki ataupun tangan, dia melakukan gerakan, tapi sebenarnya itu gerakan yang sudah tidak diharapkan karena respon motoriknya sangat turun menjadi 3 ya teman-teman, fleksi abnormal. Jadi dia melipat tangan ataupun melakukan gerakan kaki tapi dia bentuk fleksi. Sebaliknya jika dia berbentuk ekstensi, maka itu turun lagi, istilahnya ekstensi abnormal ya teman-teman. Ini sama untuk pasien-pasien yang keadaan kesadarannya udah jauh menurun. Jadi antara ini dan 3 dan 2 ini semoga bisa dibedakan ya. Dia fleksi atau dia melipat tangan gitu. Kalau ekstensi dia lurus ya. Dia gerakan seperti mungkin yang kayak gini ya, lurus baik tangan sama kakinya. Nah, 1, jika dia tidak ada gerakan sama sekali, dia tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada gerakan. Oke ya teman-teman, untuk motorik saya ulangi lagi, 6 itu nilai yang nilai normalnya 6, dengan pasiennya itu bisa mengikuti semua perintah. Dia turun 1 jika dia cuma bisa melokalisir nyeri. Jadi turun 1 lagi jika respon cuma menghindari rangsang nyeri aja, tapi melokalisirnya udah nggak bisa. Jadi itu turun lagi menjadi 4. Dia fleksi abnormal jika dirangsang nyeri pun dia nggak merespon, menghindari nyeri pun dia tidak, tapi dia melakukan satu gerakan fleksi. Nah, itu yang kita nilai sebagai fleksi abnormal. Sebaliknya, jika dia ekstensi abnormal, dia juga bakalan turun lagi. Jadi ini gerakan berlawanannya ya, satu fleksi, satu ekstensi. Jadi itu sebenarnya sudah merupakan gerakan-gerakan yang tidak kita harapkan, makanya dia disebut gerakan abnormal ya. Jika 1 itu dia tidak memberi respon sama sekali. Nilai terendah dari GCS. Nilai terendah dari GCS berarti tadi nilai terendahnya jika I-nya 1, verbalnya 1, dan motoriknya 1, berarti dia koma atau pasiennya ini udah tidak sadarkan diri lagi. Jadi nilai maksimal tadi 15 dan nilai minimalnya adalah 3 ya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa mempermudah kerjaan kita di lapangan. Dan akhir kata saya mengucapkan thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.